Halo Sobat Hebe, cerita kali ini berlokasi di sebuah rumah sakit saat seorang pemuda menjadi pasien dan harus menjalani rawat inap. Kejadian aneh apa yang dialaminya? Mari kita simak. Sebelum kita lanjut, mari kita bangun bersama channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share ke media sosial kalian agar kami bisa menampilkan cerita-cerita seru lainnya. Terima kasih. Sudah 2 minggu menginap di rumah sakit. Sebenarnya saya merasa malas untuk dirawat di sini. Tapi karena menurut dokter, sakit yang saya derita cukup parah, dengan terpaksa mau juga dirawat. Bukan apa-apa, rasanya suka seram dan khawatir adanya penampakan yang menakutkan. Meskipun laki-laki, kalau mengalami yang seperti itu tetap saja takut. Namun yang dikhawatirkan ternyata hanya hayalan. Kenyataannya jauh dari yang ditakutkan. Malah jadinya merasa betah setelah tadi malam berkenalan dengan suster muda yang cantik. Di saat melamun membayangkan dan mengharapkan datangnya suster itu, rasanya kebelet ingin buang air kecil. Karena tidak boleh banyak bergerak, terpaksa menekan bel untuk memanggil perawat. Lama tidak ada yang datang, padahal dari bayangan kaca jendela yang buram, terlihat sepertinya mereka sedang pada duduk. Tidak tahan ingin segera buang air kecil, saya memaksakan diri turun dan berjalan sendiri ke toilet. Setelah selesai, saat keluar, nampak dia berjalan menghampiri. "Kuat bisa jalan sendiri?" tanyanya. Saya sempat terkejut, kaget karena tidak menyangka suster yang diharapkan sudah berada di ruangan. "Maksain ke air sudah tidak tahan. Tadi ngebel tidak ada yang mendengar rupanya," jawab saya. Dia hanya tersenyum kecil, lalu memegang tangan saya. Dingin sekali. Rupanya dari sejak tadi dia berada di luar, makanya saya ngebel pun tak terdengar. Tangannya yang dingin menuntun tangan saya dengan pelan. Hati terasa berdebar, mendadak berkeringat. Pada waktu masuk ke ruangan yang terang, baru terlihat jelas ternyata dia sangat rupawan. Badan mendadak merasa sembuh karena dituntun oleh suster yang cantik. Saya berbaring, dipasangkan selimut olehnya. Tatap matanya yang teduh terasa menenteramkan hati yang sedang kesal. "Kok baru kelihatan kemarin? Suster baru ya?" Dia menggelengkan kepala. Saya tidak tahu apakah artinya dia sudah lama dinas di rumah sakit ini atau maksudnya belum lama. Tapi saya tidak menanyakannya lagi. "Ke bagian dinas malam?" tanya saya lagi. Sekarang dia menganggukkan kepala sambil tersenyum. Aduh, itu senyumnya membuat hati berdetak kencang. Dia tidak beranjak, berdiri di samping. Matanya menatap seperti ingin menyelami perasaan saya. "Suster, siapa namanya?" Dia hanya tersenyum sambil memperlihatkan nama yang tertera di baju seragamnya yang disulam dengan benang merah. Sarah Sarjan, ternyata itu namanya. Terlihat hidungnya yang mancung dan matanya yang kebiru-biruan. Apakah mungkin dia keturunan Belanda? Dan kalau ditanya selalu menjawab dengan mengangguk atau menggelengkan kepala, jarang bersuara. "Suster, panggil saja Sarah," katanya seraya tersenyum. "Nama saya Yaman," balas saya saat dia menunjuk dengan dagunya. Mungkin maksudnya menanyakan nama saya. "Di luar terang, ada bintang," katanya lagi. Saya mengangguk. Pertanyaannya terasa aneh. Tapi karena yang nanya suster cantik, lucu juga rasanya. "Dulu pernah ada bintang di hati Sarah, tapi sudah pudar," katanya lagi. "Apa sakit nih suster? Ngobrolnya pakai puisi segala. Tapi masa iya? Pakaiannya begitu bersih, begitu pula rupanya sangat menarik." "Sarah tidak dinas? Kok diam terus di sini?" tanya saya. "Sarah sudah lama tidak dinas, baru sekarang kesini lagi." "Kenapa?" tanya saya penasaran. "Tidak kenapa-kenapa, cuma karena ada Henry di sini." Tiba-tiba hati merasa agak kesal. Sudah tentu Henry itu kekasih hatinya. Rasanya cemburu, makanya dia mau dinas itu karena ada Henry. Memang Henry kenapa? Tipes kan? "Oh, sama dengan saya kalau begitu." Dia bergumam. "Di mana dia tidurnya?" tanya saya. "Di sel 10, bed nomor 4. Saya terkejut. Kan itu tempat tidur tempat sekarang saya berbaring. Mengapa harus ada lagi sel 10 dengan nomor yang sama? "Itu kan tempat saya di sini," jawab saya. "Iya, makanya Sarah di sini." "Saya kan Yaman bukan Henry."
Ya Yaman, ya Henry juga. Ser, bulu kuduk terasa berdiri. Apa mungkin suster sakit ingatan yang masuk ke sini? Tapi rasanya tidak mungkin. Kelihatannya dia baik-baik saja. Yaman, saya ukur dulu panasnya ya, katanya sambil memegang pundak, meminta saya berbaring. Saya menuruti saja permintaannya. Dia mengikuti sambil tangannya tetap memegang pundak. Tanpa diduga, dia mencium kening. Tubuh terasa gerah dan panas. Suster cantik mencium kening saya, membuat dada berasa berdetak kencang. Suster Sarah memegang termometer dan memasukkannya ke dalam ketiak, lalu duduk di samping sambil mengusap-usap rambut saya. Kalau Papa Rewin masih ada, Man? Papa Rewin? Rasanya tidak kenal dengan nama itu, apalagi pakai panggilan Papa. Ke Bapak sendiri saja, saya biasanya manggil Abah. Tidak tahu ya. Yang suka menggambar kembang tulip, itu loh yang waktu itu menggambar kincir air yang hampir selesai sama Henry kecoretin, jawabnya sambil diikuti senyuman. Rupanya Sarah salah orang ya. Saya kan bukan Henry tapi Yaman. Biarin aja pura-pura juga. Yaman sama Henry kan sama persis. Hidung mancung, rambut Yaman yang ikal juga tidak berubah. Tapi saya kan tidak kenal dengan Papa siapa yang suka menggambar kembang tulip itu, tanya saya lagi. Sarah hanya tersenyum, matanya menatap tajam. Saya pun membalas tatapannya. Tapi mendadak kaget. Dalam penglihatan saya, seolah-olah tidak terlihat biji matanya. Segera saya mengusap-usap mata. Menir Kran yang dulu suka marah-marah, sekarang sudah meninggal, dia berkata lagi. Makin bingung, kok ada Menir Kran segala? Siapa sebenarnya Suster Sarah ini? Apa betul dia suster atau malah orang sakit jiwa yang tersesat masuk ke sini? Sarah, jangan keliru ya. Yaman tidak tahu nama-nama yang Sarah sebut tadi. Dia malah tersenyum lebar. Hati terasa kaget melihat tulisan nama di bajunya mengeluarkan darah. Mata saya gosok-gosok lagi. Mungkin hanya salah lihat saja. Dia menarik termometer dan memeriksanya. Kok termometernya kelihatan seperti berisi darah di kacanya. Kembali saya menggosok-gosok mata, tapi ternyata tidak. Ada apa dengan penglihatan saya? Apakah karena sudah malam dan ngantuk? Waktu terdengar suara kereta dorong, dia sepertinya kaget, lalu memeluk erat. Salnya terjatuh di dada saya. Sebentar lagi subuh. Walaupun kangen, Sarah harus pulang karena sudah habis dinasnya. Dia berkata sebelum pergi. Saya terperanjat bangun, pintu terbuka. Beberapa suster masuk membawa kereta dorong berisi obat-obatan. Saat melihat ke arah Sarah pergi, kaget sekali. Karena baru beberapa detik pergi sudah menghilang. Bulu kuduk berdiri. Dua orang suster mendekat. Yang seorang memegang termometer dan bersiap mau memeriksa suhu badan saya. Tadi kan sudah diukur, suster. Sama siapa? Tanya suster yang baru masuk. Oleh Suster Sarah. Keduanya terdiam. Yang satunya memeriksa kening saya. Mungkin saya dikira demam tinggi, jadi bicaranya ngelantur. Sudah biasa, kalau ada pasien ganteng suka datang, katanya. Memang kenapa dengan Suster Sarah? Tanya saya penasaran. Di rumah sakit ini tidak ada suster yang namanya Sarah. Mungkin Mas bermimpi, jawab suster yang satunya. Tapi tadi jelas ada, malah salnya juga tertinggal. Saya mencoba meyakinkan. Waktu salnya diambil, terasa basah, merah, dan berdarah. Dari luar kamar terdengar suara tawa perempuan sayup menjauh. Hari itu juga saya memaksa untuk pulang, walaupun belum sembuh betul. Saya takut kalau nanti malam Suster Sarah datang lagi.